Ini dia. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bisa berjumpa lagi, bersilaturahim kembali di acara Ramadan Bistok 2020. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmat kepada kita hingga kita bisa berjumpa bersilaturahim kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan berkah semuanya ya. Salawat serta salam serta dihaturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan Allah yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sudah 150-an orang semua kita gabung di sini dari berbagai tempat ya, dari berbagai background. Ada yang dari tadi dari Denpasar, ada Mojokerto, segala macam, luar biasa semuanya. Halo. Gimana teman-teman yang lain sudah diinfokan kan semuanya ya? Sembari menunggu yang lain ya, pembicara kita sudah hadir di sini, sudah siap menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Wah, kita udah hari ke berapa ini? Hari ke 2, 3, 4, 5, hari ke-6 ya? Hari ke-5, sorry. Udah Bistok ke-5 kita kali ini ya. Masih semangat ya, puasanya masih full ya insya Allah ya. Bagi bapaknya ya, ibunya saya nggak tahu. Baik Bapak Ibu, saya mau menyapa lagi nih semuanya, udah pada banyak yang absen di sini ya di kolom komentar ya. Wah luar biasa. Baik, Tem Mojokerto GNC juara hadir, wah, luar biasa. Ini ada dari FAF Jakarta. Siap, luar biasa. Nah, pagi hari ini kita sudah sama-sama siap mendengarkan ilmu manfaat dari seorang ibu rumah tangga, yang mana ibu ini adalah lulusan background-nya S1 Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Wah, anak UNER ya. Ibu ini adalah founder dari GNC. Beliau juga seorang certified trainer magnet rezeki dan penulis buku cara super cepat membangun bisnis MLM di era digital. Dan juga keberkahan di Armina Daily. Komisinya 50 juta per bulan. Wow, luar biasa. Reward total 2 periode selama ini ada 140 juta plus 3 hari 2 malam free trip Japan Armina Daily 2019. Wah, alhamdulillah kesempatan yang kita bisa mendengar langsung dari beliau, seorang yang humble sekali, masih mau berbagi bersama kita ya, di tengah-tengah kesibukannya beliau masih bisa menyempatkan untuk berbagi bersama kita bersama. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya mari kita sambut pembicara kita, Ibu Novi Maria Ulfa. Monggo Bu Novi, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eril. Terima kasih Ibu juga. Ya, terima kasih kepada manajemen Armina Daily, mulai dari Bunda Guril, Pak Rehan, dan semuanya. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan mengisi gitu ya. Sebelumnya saya surprise gitu, kaget ketika loh kok saya gitu. Tapi insya Allah semoga niatan kita berbagi, belajar semua tercatat menjadi amal soleh kita semua. Amin. 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 Ya, hormat saya kepada Bunda Guril, Pak Rehan,
Jadi grogi nih Pak Edi. Iya. Pertama-tama malah kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kesehatan, nikmat iman, Islam hari ini kita bisa berkumpul saat ini belajar meskipun melalui online, dan sholawat serta salam tak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa tatami lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing aja ya, karena saya sendiri juga masih merasa belum cukup gitu. Saya masih juga belajar gitu. Nah, salah satu yang akan saya bagikan hari ini adalah sebenarnya bagian dari materi yang sering mungkin teman-teman GNC sudah mendengar gitu ya. Jadi mohon maaf untuk GNC mungkin bosen gitu ya dengan saya. Pasti beda dong Bu ya. Materinya ya. Kesempatannya beda nih. Kami menyebutnya starting point. Jadi start awal bagaimana kita membangun bisnis di Armina Dairy. Nah, salah satunya gitu adalah 10 langkah sukses di bisnis Armina Dairy. Itu bisa ya. Nah ini, teman-teman semua, mungkin kita semua sudah merasa ini mindset sudah kenceng ya, saya ingin jadi miliarder gitu. Teman-teman semua juga sudah membangun impiannya luar biasa, tapi tetap kan juga butuh langkah-langkah nih gitu, langkah-langkah supaya kita bisa sukses di usaha ini gitu ya. Nah, saya akan bagikan lebih kepada mungkin teknis ya yang bisa kita lakukan supaya kita mudah sukses dan mudah menduplikasikan ke mitra-mitra kita. Next, lanjut. Nah, langkah yang pertama adalah niat kuat. Sebenarnya ilmu ini saya ambil dari ilmunya Pak Juli Irmayanto, karena sebenarnya materinya pun materi yang sering saya bawakan di pelatihan waktu Armina Reka. Cuman ketika berpindah menjadi Armina Daily, kita sesuaikan gitu ya. Ada beberapa yang kita sesuaikan. Jadi yang pertama, seperti yang sering kita dengar adalah niat kuat. Itu penting sekali ketika kita mau menjalankan apapun gitu ya. Innama a'malu biniat. Semua bergantung daripada niat kita gitu. Sama halnya dengan bisnis ini gitu. Kita membangun bisnis ini niatnya apa? Nah, yang saya tanamkan ke teman-teman semua di tim JNC adalah niat yang pertama adalah niat kuat ke Baitullah. Mungkin dari kita memang sudah pernah ke Baitullah, bahkan sudah sering. Tapi bagi sebagian orang di luar, Baitullah itu menjadi sebuah impian. Baitullah itu sesuatu yang menurut mereka rasanya pingin, tapi dananya belum ada. Nah, ini yang tugas kita sebagai pesyiar Baitullah, karena alhamdulillah dari sejak Armina Reka bersyukur kita sudah dijadikan Allah profesi ini, pensiar Baitullah. Nah, itu yang kita jaga. Itu yang kita tidak boleh hilangkan gitu. Karena dari situlah sebenarnya keberkahan-keberkahan. Saya sendiri merasakan ketika saya sebelum kenal Armina Reka dulu ya. Itu kenapa meskipun berubah Armina Daily, rohnya pesyiar Baitullah tetap ada. Jadi menyampaikan, mensyiarkan Baitullah, menyampaikan kerinduan ke banyak orang, semakin rindu, semakin ingin ke Baitullah. Saya sendiri dulu background-nya, saya ibu rumah tangga, tapi karena anak sakit gitu ya, pernah juga jadi perawat di rumah sakit, tapi karena anak sakit, kelainan darah gitu, jadi harus ditungguin Bapak Ibu. Kalau mimisan itu 3 jam nggak berhenti. Jadi otomatis saya harus setiap hari 24 jam datang menemani gitu ya. Nah, waktu itu saya 2014 cita-cita saya ingin bawa bapak saya ke Baitullah. Karena bapak saya seorang PNS, belum pernah ke Baitullah gitu. Saya ingin ajak gitu ya.
Tapi waktu itu usaha saya bangkrut. Terus anak saya juga butuh biaya banyak berobat karena tiap bulan hampir opnam transfusi darah gitu. Namanya idiopatik trombositopeni kelainannya. Jadi trombositnya rendah. Nah, waktu itu ketika saya mengenal profesi peziarah Baitullah ini, saya harus membina yang biasanya usaha saya di rumah sendiri gitu ya. Di sini saya harus membina mitra, membina jamaah. Saya ingat waktu itu saya diundang ke Jogja, itu cuma 1 hari. Saya bilang saya 1 hari harus nyampe ke rumah gitu ya. Waktu itu saya juga belum umroh, tapi saya diajak jamaah, saya bantu jamaah. Saya sebenarnya khawatir, anak saya tinggal khawatir gitu ya. Tapi saya bilang ke Allah, ya Allah, saya niatkan saya berangkat untuk mengajak banyak orang ke rumah-Mu. Saya niatkan untuk membantu jamaah. Tolong gaji saya ya Allah, gaji saya bisa berangkatin bapak saya ke Baitullah. Dan anak saya Engkau berikan kesembuhan. Ternyata sejak itu saya nggak tahu keajaiban gitu ya. Saya tinggalkan anak saya, malah sering saya tinggalkan. Justru anak saya sehat. Bahkan alhamdulillah doa-doa di Baitullah kita yakini bersama, doa di Baitullah dikabulkan oleh Allah. Doa saya di sana, anak saya sehat, diberikan kesehatan. Nah, itu yang membuat saya profesi ini menurut saya profesi yang tidak akan tergantikan gitu ya. Meskipun medianya mungkin Armina Daily gitu ya. Nah, itu yang saya sampaikan ke teman-teman, yuk ayo kita niatin kuat ke Baitullah supaya kita makin dekat dengan Allah, doa-doa kita makin dikabulkan, dosa-dosa kita dihapuskan, yang punya amanah diselesaikan oleh Allah gitu ya. Dan kita ajak banyak orang. Nggak ada biayanya nggak apa-apa. Yang penting punya niat kuat. Nah, dari situlah insya Allah selain kita mendapatkan pahala dunia berupa ini ya mitra-mitra bertambah, mitra-mitra berlian bertambah di jalur kita, insya Allah kita pun juga mendapatkan pahala akhirat karena mengajak orang ke Baitullah. Itu ya. Tes. Ini kok sepi ya? Mas Eril dengar ya suara saya? Jelas? Lancar Bu, mantap. Alhamdulillah. Ya, terharu dengarnya luar biasa. Hebat lah. Yang kedua niat kuat jadi miliarder. Alhamdulillah kita punya top leader. Belum Mas Eril, masih atas. Yang kedua kita punya top leader yang luar biasa menurut saya. Ilmunya mengubah mindset saya. Saya yang awalnya wah miliarder gitu ya. Rasanya hanya masa bisa gitu. Tapi beliau luar biasa memberikan ilmu-ilmunya yang terus-menerus sehingga menjadi alam bawah sadar kita dengan tagline-nya 1 tahun jadi miliarder, 100 juta per bulan. Nah itu yaitu Pak Juli Irmayanto. Nah jadi niat kuat jadi miliarder itu penting. Nah gimana cara meniatkan kuat jadi miliarder? Ya tempel miliardernya. Jadi kita biar ketularan semangat kita, niat kuat kita untuk jadi miliarder. Yang berikutnya kalau ingin sukses di usaha ini, yang pertama niat kuatnya adalah juga membantu banyak orang. Karena kalau di sini, usaha di sini hanya untuk sukses diri kita sendiri, insya Allah kita nggak akan bisa meraih reward, rezeki miliaran nggak akan bisa. Karena di usaha ini adalah kita membantu orang lain sukses, maka diri kita akan sukses. Itu satu niat kuat yang pertama. Oke, yang kedua, lanjut ini. Lanjut, Mas Teril. Nah, yang kedua adalah yakin. Nah, yakin ini saya bilang ada 7Y gitu ya. Yang pertama adalah yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah ini harus itu menjadi awal kita gitu, keyakinan bahwa Allah Maha mengabulkan doa-doa kita. Ud'uuni astajib lakum, barang siapa berdoa aku kabulkan. Yakin bahwa Allah itu dekat dengan kita. Jadi apapun yang persoalan di lapangan, apapun yang kita hadapin gitu. Kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah dimudahkan. Saya kasih contoh, saya punya salah satu mitra itu namanya Bu Hajah Mariama dari Sidoarjo, dari timnya Bu Riza. Saya lihat penjualannya dahsyat, meskipun pembinaannya memang belum bisa, saya bilang belum bisa ya. Usianya 66 tahun teman-teman. Tapi saya kaget di timnya penjualannya luar biasa gitu ya. Penjualan paket-paketnya luar biasa. Ya, suatu saat qadarullah saya bertemu dengan beliau, terus kemudian saya tanya-tanya, apa sih Bun resepnya? Padahal beliaunya itu anak-anak sudah mapan semua, tapi beliau masih naik turun angkot, naik Gojek gitu ya, untuk silaturahim umroh, untuk menawarkan Armina Daily gitu.
Kemudian beliau bilang gitu, saya itu Mbak, setiap keluar rumah saya bawa brosur sama produk di tas. Setiap saya keluar rumah, saya bilang, ya Allah, saya mau bertemu dengan orang ini ya Allah. Lembutkan ya Allah supaya mau mendengarkan penjelasan saya dan mau beli produk saya. Al-Fatihah. Gitu teman-teman. Habis itu di perjalanan beliau terus dikir gitu ya. Kemudian sampai rumah prospeknya beliau juga doa lagi tuh. Dan alhamdulillah gitu ternyata closing. Artinya apa? Yang membuat selama ini kita merasa nggak berkembang besar, yang membuat kita gagal di bisnis kita adalah kita tidak sering lupa tidak melibatkan Allah. Oke, kita yakin kepada Allah, tapi apakah implementasinya sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita? Sesimpel itu sebenarnya, karena kita tinggal minta aja sama Allah. Allah Maha mengabulkan gitu ya. Contoh misalnya, ya Allah, saya pingin Engkau berikan mitra berlian ya Allah, yang cara kerjanya persis seperti saya. Al-Fatihah. Itu. Ya Allah, saya pingin ya Allah bisa uh, menjual produk ini ya Allah, kok teman-teman bisa, saya juga pingin ya Allah. Makanya kalau di tim kita sering kekuatan batin gitu ya, sering-sering batin gitu, sering-sering minta sama Allah, sering-sering komunikasi dengan Allah. Sampai hari ini pun saya merasa Mbak Novi ngomongnya enak ya. Saya bilang bukan saya pinter menurut saya gitu ya, karena saya biasa-biasa saja. Saya kuliah juga 7 tahun, yang harusnya 5 tahun jadi 7 tahun. Betah ya Bu ya? Karena betul, karena saya juga bukan cum laude, saya cuman saya karena seneng bisnis gitu ya, jadi saya sering cuti gitu, saya kuliahnya 7 tahun. Jadi artinya memang nggak butuh pinter gitu, yang penting kita yakin kepada Allah dan selalu libatkan Allah. Seperti kita misalnya menemui persoalan dengan mitra gitu, kita curhat aja ke Allah, ya Allah, ini ada konsultasi mitra, berikan ilmumu ya Allah supaya saya bisa menyelesaikan persoalan ini gitu. Karena kadang menurut pikiran kita benar, tapi belum tentu menurut Allah itu jauh ke depan lebih baik. Jadi yakin kepada Allah ini harus melibatkan terus, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, Allah itu ada gitu, Allah itu ngikut kita gitu. Itu teman-teman ya, yakin kepada Allah. Nah berikutnya adalah yakin kepada diri sendiri. Yakin kepada diri sendiri ini juga hal yang paling penting. Banyak dari kita itu nggak berhasil karena sebenarnya diri kita sendiri, ya. Jadi mungkin kita mikir ya itu kan gini, jadi mesti aja gitu. Aku kan nggak bisa gitu. Aku kan ibu rumah tangga gitu. Aku kan nggak sekolah. Nah, hati-hati teman-teman. Keyakinan kepada diri sendiri itu harus kita bangun. Allah menciptakan manusia itu sudah sebaik-baik makhluk. Bahkan ketika diciptakan Nabi Adam, itu iblis dan malaikat saja diminta bersujud. Artinya manusia diciptakan dengan kelengkapannya oleh Allah yang luar biasa. Jadi kita yang harus kita pikirkan adalah tinggal syukurnya dan sering mengatakan jika orang lain bisa, maka saya pasti bisa. Jika Allah ridho berikan Pak Juli pendapatan 200 juta per bulan, ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau punya diri, Engkau memiliki diri hamba dengan sebaik-baiknya, maka Engkau pasti bisa, gitu. Engkau pasti membisahkan saya, gitu. Bisa sama seperti top-top leader. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yakin kepada diri sendiri itu harus, gitu ya. Jadi nggak peduli tuh kita ini nggak sekolah kayak kita lulusan S2 kayak SD SMP gitu ya, atau S3 gitu. Yang penting yakin kepada diri sendiri bahwa orang lain bisa, maka diri kita pasti bisa. Itu ya. Yang kedua, yakin kepada diri sendiri. Yang berikutnya, yakin kepada perusahaan. Nah, ini penting banget teman-teman. Saya lihat beberapa yang keluar dari bisnis ini ketika perpindahan Armina Reka menjadi Armina Daily, salah satunya adalah tidak percayanya kepada perusahaan gitu ya. Nah, itu hati-hati. Jadi kita ini sudah di perusahaan yang luar biasa gitu. Perusahaannya perusahaan syariah. Memperjuangkan syariah saya yakin nggak mudah gitu ya. Dengan perjuangan yang ibaratnya perjuangan uang, perjuangan mental dan sebagainya. Dan itu diusahakan loh oleh perusahaan gitu. Juga insya Allah pemimpinnya soleh-soleha gitu. Itu yang menjadikan perusahaan ini saya yakin ajaib ke depannya gitu ya. Terus juga pemiliknya Bunda Guril gitu, terus putra-putrinya gitu. Itu yang membuat
kita harus yakin. Kalau kita yakin, maka kita bisa meyakinkan orang lain gitu. Kalau kita sendiri nggak yakin, ya gimana kita bisa meyakinkan gitu ya. Yang berikutnya yakin kepada produk. Nah, yakin kepada produk ini juga penting teman-teman ya. Jangan sampai nih kita punya produk suplemen herbal propolis, tapi kita pakainya produk lain. Nah, itu mengganggu banget. Itu mengganggu banget dalam bisnis ini. Jadi kalau bisa yakin pada produk, makanya Pak Juli selalu katakan 3M gitu ya, memakai, menceritakan, menjual. Jadi memakai dulu, pakai dulu gitu ya. Jadi itu yang teman-teman saya bilang, saya ada beberapa mitra gitu ya, penjualan red kopi kenceng gitu, penjualan propolis kenapa nggak kenceng gitu. Ternyata dia kebiasaan menjual produk lain, propolis yang harganya cuma ratusan ribu gitu, 100.000 gitu ya. Nah, akhirnya ketika nawarkan Armna Daily, itu juga mesti mikirnya, produknya mahal. Saya bilang, sudah pakai enggak gitu. Nah itu mahal ya, nggak pakai. Nah itu gitu ya, kalau kita aja nggak pernah pakai, gimana kita bisa yakinkan orang lain. Jadi makanya pakai dulu produknya, yakin kepada produknya, maka insya Allah kita bisa menjual lebih mudah. Karena menjual itu mudah kok. Jadi menjual itu sebenarnya menceritakan apa yang sudah kita pakai, kita akan mudah. Ya, itu teman-teman. Berikutnya, Pak Eril, sebenarnya kalau dibahas lebih banyak lagi ya, cuma biar cepat aja. Yang kelima adalah yakin kepada marketing plan. Nah, ini ya teman-teman, keyakinan itu dibentuk karena ilmu. Keyakinan itu dibentuk karena kita tahu ya. Dari tahu maka akhirnya menjadi yakin. Contoh umroh. Kalau orang nggak paham ilmunya gitu ya, bahwa umroh itu menghapus dosa kita, mengabulkan doa-doa kita gitu ya, dan Allah akan mengganti uang kita. Saya yakin gitu ya, teman-teman, nggak Allah mudahkan bisa kerentek ingin ke Baitullah. Sama halnya dengan keyakinan gitu ya, keyakinan kepada marketing plan, kepada perusahaan itu dibangun karena kita paham ilmunya gitu. Nah, itu kenapa kita harus belajar. Jadi mau nggak mau belajar ngitung gitu ya. Meskipun aduh aku ini bukan orang yang seneng ngitung, apalagi ngitung duit yang nggak ada gitu ya, miliaran belum punya, gajian aja masih puluhan ribu gitu. Nah, tapi teman-teman harus tahu gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu marketing plan-nya gimana, teman-teman mau bisa berbagi kepada mitra kita. Karena ingat, mitra kita di bawah itu beragam. Ada mitra yang memang detail hitungannya pingin, ada yang memang enggak. Itu kenapa kita juga harus belajar. Nah, mulai disiapkan, mungkin bisa memberi contoh ya, saya tuh sering upload di YouTube itu khusus marketing plan. Jadi pembahasan marketing plan sampai beberapa sesi gitu. Jadi supaya mitra kita itu tahu. Jadi saya nggak perlu jelasin ulang-ulang. Yang penting lihat aja videonya gitu ya. Sudah ada, lihat aja videonya gitu. Tinggal kita review aja. Nah ini ya, jadi penting ilmu. Yang berikutnya yakin kepada jalur sponsorship. Nah jalur kepada jalur sponsorship ini apa maksudnya? Kepada leader-leader atas kita. Yakini leader atas kita adalah orang-orang yang on system ya, orang-orang yang ingin kita sukses dibandingkan siapapun di bisnis ini. Ya, jadi kita kalau sudah yakin kepada jalur sponsorship, insya Allah kita akan bisa. Maksudnya seperti apa? Mungkin saya bisa bantu sebentar. Oh, saya nggak bisa share screen ya. Jadi misalnya gini, sebentar. Nah, ini teman-teman. Oke, lihat putih ya. Jalur sponsorship itu seperti ini. Siap. Misal, ini teman-teman kita daftar. Di sini pasti ada wasilah. Nah, wasilah ini orang yang mengenalkan kita pertama kali di bisnis ini. Jadi sesuatu nggak ada yang kebetulan gitu ya. Allah takdirkan kita bertemu dengan perusahaan ini pasti ada wasilahnya. Nah, kayak gini ya, ini wasilah. Kemudian di atasnya ini ada leader kan gitu. Nah, misal gitu ya, kalau ada mitra baru A ini mendaftar pertama kali, yang kita harus lakukan supaya kita bisa sukses di usaha ini, kenalkan leader-leader atas. Nah, jangan malah disembunyikan dengan leader atas. Kenapa? Karena bisnis ini akan lebih mudah kalau kita kerjakan sama-sama gitu. Artinya tidak mesti kita itu bisa namanya manusia, semangat
on, enggak. Tapi kalau kita bisa minta bantuan leader-leader kita yang akan ketika kita mungkin lagi enggak semangat, leader yang akan menghandle untuk membakar semangatnya mitra. Itu kenapa semakin banyak leader atas, justru semakin mudah kita bisa sukses gitu loh. Jadi jangan salah, wah kalau gitu aku enak di bawahnya Mbak Novi misalnya, ada mitra baru saya bilang gitu. Ya saya bilang justru malah nggak ke-handle gitu, karena leader atas kan mikirin sistem gitu. Tapi yang dampingi ke lapangan gitu ya, ngajarin ngitung satu persatu itu kan leader-leader yang langsungnya teman-teman semua. Jadi teman-teman harus dikenalkan gitu ya leader atasnya. Ini Bu, di sini nanti Ibu akan dibantu oleh ini. Nah, gimana Mbak kalau misalnya leader atas saya nggak on system tuh misalnya jualannya sih macam-macam gitu ya, senengnya ngajak belum selesai ini diajak pindah ke sini. Nah, itu jangan diedifikasi, jangan dikenalkan, tapi tetap hormati wasilah. Cuman nggak usah dikenalkan, langsung loncat ke atasnya. Yang on system siapa? Kenalkan. Jadi yang ini nggak usah dikenalin, kenalkan yang atas, paling mentok Pak Juli Irmayanto gitu ya. Jadi kalaupun misalnya Mbak, ini nggak aktif, gimana? Yakini di usaha ini bukan bisnisnya leader, bukan bisnisnya mitra. Kalau mitra nggak jalan, nggak apa-apa, ini bisnis Anda sendiri gitu. Kalau leader nggak jalan, ini bisnis Anda sendiri gitu. Jadi terus lari ke atas gitu ya, yang jalankan usaha ini. Kalaupun nggak ada yang jalan, ya sudah gitu ya. Memang Allah takdirkan kita harus survive gitu. Segala sesuatu yang nggak ada itu ada sekarang, sesuatu yang nggak ada gitu. Contoh pesawat terbang gitu, itu sesuatu yang nggak ada dulu, tapi jadi mimpi jadi ada. Jadi kalau memang nggak ada sama sekali ya sudah gitu ya berjuang sendiri karena ini bisnis kita. Tapi alhamdulillah di usaha ini kan kita banyak leadernya yang membantu ya, banyak ada Pak Juli Irmayanto itu luar biasa. Saya mengenal beliau luar biasa gitu ya, membina mitra-mitra gitu, terutama mitra-mitra bawah sampai mitra-mitra kita yang Masya Allah yang japri gitu ya. Saya belum pernah mendapatkan leader seperti beliau ya, mitra-mitra bawah sekali yang nggak tahu sampai itu kedalaman berapa gitu. Japri beliau jawab, bahkan beliau telepon, beliau doain, itu menurut saya patut kita tiru gitu ya, kualitas seorang pemimpin gitu, yang memperhatikan luar biasa mitra-mitra bawahnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi yakin kepada jalur sponsorship. Oke. Berikutnya Mas Eril. Nah, yang berikutnya ya, yakin kepada peluang bisnis MLM syariah. Nah, ini penting gitu ya. Jangan sampai kita masih debat aja MLM ini haram, apa halal, haram, apa halal. Yang lain sudah dapat 100 juta per bulan, kita masih debat itu aja gitu ya. Nggak dapat nanti rezekinya. Ingat, yakin itu dibentuk karena ilmu, makanya belajar. Alhamdulillah kita sudah disediakan perusahaan luar biasa. Kemarin ilmu itu ya Pak Kiai Muslim ya, itu yang Pak jadi Bukhari itu ya Muslim ya, Pak BSN MUI. Bukhari Muslim itu luar biasa gitu. Kita jadi makin paham bahwa MLM syariah itu ada gitu, dan alhamdulillah kita masuk di dalamnya gitu, kita diajarkan caranya. Itu menurut saya luar biasa support sistem perusahaan menyediakan ke kita gitu. Makanya kita harus terus memupuk dengan ilmu-ilmu sehingga keyakinan itu makin bertambah. Nah, saya sarankan teman-teman yang mungkin mau mencontoh saya gitu ya, dan tim saya biasanya saya pegangi beberapa buku. Nah, yang pertama adalah buku Pak Juliti ya, Setahun Berada. Yang kedua, buku ada namanya The Secret of MLM. Nah, itu rahasia MLM. Nah, itu menurut saya wajib punya, karena di situ membangun keyakinan kita kepada bisnis MLM. Terus yang kedua, cukup 3 itu aja sebenarnya. Yang kedua itu buku Sukses Garanti. Jadi garansi sukses di bisnis MLM. Nah, itu menurut saya cukup itu, miliki, dibaca pelan-pelan, insya Allah akan membentuk keyakinan teman-teman semua bahwa bisnis MLM itu bisnis yang bagus, bisnis yang luar biasa untuk dijalankan, sehingga kita semakin semangat menjalankannya dan kita bisa menularkan keyakinan ke banyak orang untuk bisa bergabung menjadi mitra-mitra kita. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini sudah waktunya
Masih 2 ini Mas Eril. Cukup ya Mas Eril? Nanti Insya di-heart Allah ya. cukup santai. Lanjut Bu. Nah, Masih semangat nih yang lain dengerinnya. yang ketiga adalah goal setting. Nah, ini penting ya. Membangun impian itu berbeda dengan goal setting. Kalau impian itu kan sesuatu yang kita mimpikan. Kalau goal setting itu sudah jelas. Nah, makanya Bunda Inggris ilmunya adalah SMART gitu ya, harus spesifik, measurable gitu. Jadi artinya harus jelas. Kalau ingin punya mobil, mobilnya warna apa, merek apa. Kalau ingin ke Baitullah sama siapa. Jadi kalau saya dulu saya punya gambar Baitullah, di situ saya kasih foto, diedit gitu kan, sekarang banyak tuh edit-edit. Diedit ada foto orang tua saya gitu ya, saya, sama suami gitu, sama anak-anak. Nah itu terus tempel di rumah, di tempat yang sering kita kelihatan. Jadi sering ingat gitu ya, sering didoakan sama anak-anak. Jadi insya Allah itu menjadi mudahnya kita kepada kenyataan, dekat sama kenyataan ya. Itu mobil sama, jalan-jalan ke luar negerinya sama, ditempelin gambar-gambar gitu ya. Harus juga ada jangka waktunya, kapan dicapai. Saya mau setahun dapat ini dari Arina Daily. Nah, itu penting ya. Kalau kita nggak punya itu, maka kita nggak akan bisa berkembang besar. Kenapa? Karena di bisnis ini nggak ada bosnya. Di bisnis ini bos kita adalah diri kita sendiri. Kalau di perusahaan ada bos, enak kita lagi santai-santai, oh ya inget targetnya gitu kan. Nah kalau di bisnis kita sudah modalnya kecil, ada produknya gitu ya. Kalau kita nggak punya goal, udahlah gitu, ditolak sekali ya udahlah, modalku udah balik gitu ya, dapat produknya juga udah enak ya sudahlah nggak jalanin gitu. Saya dari pekerjaan saya juga dapat gitu uang. Nah itu teman-teman, itu pentingnya goal setting. Jadi supaya kita nggak di zona nyaman kita, tapi kita terus upgrade gitu. Ya, itu yang ketiga. Lanjut, Mas Aril. Ya, cepat. Nah, yang keempat, ini penting yaitu miliki daftar nama. Saya ilustrasikan begini deh. Teman-teman mau buat roti, ya. Mau buat roti, niatnya sudah ada, ditambah niat kuat. Saya hari ini ingin buat roti yang enak, roti donat. Oke, niat ada, yakin ada. Bismillah. Meskipun saya belum buat donat, yakin bisa. Nah, yakinnya udah ada. Kemudian goal settingnya kapan? Saya sore ini saya harus buat dan insya Allah harus jadi, gitu ya. Itu yakinnya. Kemudian yang keempat, kira-kira sudah semua niat sudah, gitu ya, yakin udah, goal setting udah. Ternyata bahannya nggak ada. Kira-kira bisa nggak buat roti? Buatnya Nggak jadi yang lain. bisa. Nggak bisa gitu kan, orang bahannya nggak ada, gimana kita bisa bikin roti. Nah, daftarin nama ini adalah roti, ada daftar nama, ada rotinya. Daftar nama adalah bahan kita di bisnis ini gitu ya. Kalau kita nggak punya daftar nama, ya gimana kita bisa mengerjakan bisnis ini. Nah, daftar nama kita harus terus panjang, terus punyai terus gitu ya. Kalau cara offline gitu ya, kalau pas kita nggak lockdown nih, cara offline itu yang diajarkan Pak Juli waktu itu di Armina Reka ya, saya ingat sekali, sehari harus ketemu 5 orang baru. Sebar satu brosur harus dapat satu nomor WA. Jangan asal nyebar brosur gitu ya, tapi satu brosur satu nomor WA. Jadi sehari harus punya target, sehari ada 5 WA masuk. Itu caranya menambah daftar nama. Nah, kalau cara online, cara online ini banyak gitu ya. Bisa share screen lagi, Pak Eril? Mas Eril, enak Mas Eril aja aku, kalau Pak. Bukan, share screen. Apa? Maksudnya bukan. Whiteboard Oh, lagi. nggih, monggo, Nah, maaf. oke ya. Nah, kalau cara offline kan tadi udah di ini ya, bisa dari kenalan gitu ya, blind prospect namanya, kenalan dengan orang yang nggak kenal. Kalau cara online itu sebenarnya intinya setiap hari berapa orang yang akan menghubungi kita melalui WA. Jadi targetnya itu di WA, karena sekarang telepon, SMS jarang ya, biasanya WA. Enaknya kalau WA bisa di follow up lebih lanjut. Nah, itu melalui apa cara online? Bisa melalui Facebook, ya. Kemudian diajarkan Pak Ringga luar biasa Instagram, ya. Mulai dari YouTube, kalau memang bisa YouTube, bisa dari blog yang bisa blog, ya, pakai blog. Terus bisa dari web, ya.
bisa dari Google Business, bisa dari banyak macam-macam online ini ya. Bisa cari-cari kontak-kontak gitu ya di online. Nah, seperti ini. Nah, tujuannya adalah menambah daftar nama WA kita. Jadi WA kita makin banyak orang-orang baru. Seperti itu. Nah, teknisnya bagaimana ini panjang ya, detail. Jadi intinya kayak gitu. Jadi setiap hari saya harus punya target gitu ya. Sehari itu ada berapa WA yang masuk ke, ada tambahan nama WA yang masuk gitu sebagai daftar nama yang akan kita follow up, yang akan kita tindak lanjuti. Nah, seperti itu teman-teman ya. Penting sekali. Next, Mbak Erin, screen share-nya belum. Kalau sudah punya bahan bakunya, ya dikerjakan. Nah, dikerjakannya dengan cara apa? Action-nya dengan cara lakukan presentasi dan follow up. Presentasi ini bisa one by one, tapi sekarang kayak gini ya, kondisi kayak gini nggak bisa one by one. Maka bisa dengan presentasi online. Nah, presentasi online itu bisa dilakukan presentasi seminggu sekali melalui WA, karena ada beberapa orang yang Facebook itu benar-benar nggak bisa, tapi WA itu masih bisa. Nah, bisa diadakan grup namanya presentasi online di WA seminggu sekali. Materinya apa? Ikuti aja materi Samil, kan sudah ada dari Pak Juli. Tinggal kata-katanya harus dibuat kata-kata yang lebih ringkas gitu ya, sehingga yang baca lebih enak. Tapi gambar-gambarnya, halo, suara saya hilang. Mas Eril, suara saya hilang. Masih jelas. Justru Jelas, ya? jangan terlalu dideketin ke mulut biar suaranya nggak pecah, Bu. Bagus kayak gini. Siap, oke. Ya, itu presentasi melalui WA, gitu. Alhamdulillah beberapa sekarang disediakan presentasi Facebook ya di beberapa tim. Nah, itu menurut saya sangat membantu gitu, presentasi melalui Facebook group gitu ya. Jadi kita bisa tinggal nomor-nomor yang sudah masuk ke kita, tinggal dimasukkan. Tapi syaratnya jangan asal masukkan. Nah, dari pengalaman kalau kita asal masukkan orang aja ke kelas presentasi yang penting banyak yang masuk, itu sama aja nggak ada hasil. Jadi tetap harus pendekatan. Intinya skill kita mempengaruhi orang tuh kayak skill nembak pacar gitu, Mas Eril. Ya. Iya, kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya bapak-bapak tahu, misalnya dulu zaman pacaran ya, ada cewek cantik gitu ya, lewat, langsung ditembak, mau nggak jadi pacarku? Ya lari ceweknya, nggak mau gitu ya. Tapi Nggak ada kan PDKT didekati ya. dulu. Nah, betul, dilihat dulu profilnya, dicari tahu dulu, oh dia itu suka senengannya apa gitu ya. Oh ini gitu, hanya dideketin. Sama halnya dengan ilmu online gitu ya. Kita harus smooth caranya, jadi soft selling namanya. Jadi kita deketi dulu, tahu kebutuhannya, knowing your customer, kata Bu Inggris kan seperti itu ya. Ketahui kalau di online tuh kita cari perhatian dengan cara apa? Sering posting yang bagus-bagus, itu sebenarnya cari perhatian. Kemudian beri perhatian. Jadi orang yang misalnya kita inginkan ini jadi prospek saya nih, misalnya ini jadi mitra saya gitu ya. Nah, itu sering-sering like, komen di statusnya dia. Itu sebenarnya namanya memberi perhatian. Supaya apa? Supaya setiap postingan kita itu bisa dilihat orang yang kita tuju itu gitu. Jadi nggak asal posting aja, senengannya kopas, posting, nggak ada interaksi gitu, nggak memberi perhatian. Ya nggak mau. Sama kayak pacaran tadi, sukanya cari perhatian terus. Ya ceweknya bilang caper terus gitu ya. Karena nggak memberi gitu. Makanya beri perhatian juga. Cari perhatian dan beri perhatian. Insya Allah kita bisa menjadi sahabat yang tulus dan insya Allah bisa menjadi nanti berikutnya mitra-mitra kita ya. Jadi diundang ke presentasi online, diundang ke seminar tor kalau offline, kemudian di follow up karena hampir tidak ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk saya daftar gitu, jarang. Kalau ada itu keajaiban gitu ya. Biasanya orang sudah ikut presentasi diam aja, mereka menunggu kita gitu ya, menunggu di Japri gimana sudah jelas gitu ya. Kalau misalnya mikir-mikir atau saya nggak tertarik, jangan langsung ya nggak tertarik, jangan seperti itu, disampaikan maaf adakah yang kurang dari presentasi kemarin gitu, mohon kasih masukan biar bisa jadi perbaikan kami.
Nah, kayak gitu enak. Jadi nanti dia akan terbuka, itu loh Mbak, saya tuh nggak suka MLM. Oh, tahu. Berarti orang ini nggak tahu MLM. Jadi kita tahu persoalannya. Oh, aku itu loh Mbak, gini, apa, gini-gini. Oh, berarti gini. Oh, penjelasannya itu loh Mbak, terlalu panjang. Ibu berarti suka video ya? Iya. Ibu mau saya undang Facebook? Gitu. Jadi kan, oh akhirnya kita tahu gitu. Jangan setelah ditolak, ya udahlah gitu. Jangan, tapi cari tahu apa ya gitu. Intinya kekeh ulet gitu ya. Nah, insya Allah akhirnya jadi mitra kita, gitu ya. Amin, Nah, amin. amin. Terus selanjutnya yang nomor 6 Mas. Siap. Waktu saya ya diingetin. Cukup santai, panjang, insya Allah. Panjang ya. Ya, yang nomor 6 adalah mau kembali ke sekolah. Ini langkah penting. Ya, kalau kita nggak mau belajar di usaha ini, maka kita nggak akan bertumbuh. Karena apa? Kita sadari usaha ini usaha yang unik, usaha yang kompleks, dan usaha yang potensinya besar. Teman-teman kalau tahu misalnya usaha-usaha besar seperti properti yang modalnya besar, risikonya besar gitu ya. Penghasilannya nggak kalah jauh kok dengan bisnis network marketing gitu ya, bisnis yang kita jalani. Itu belajar mereka gitu ya. Kenapa? Mereka nggak mau buang uangnya gitu ya dengan kegagalan kan gitu. Nah, sama aja dengan kita gitu. Kita juga harus belajar. Toh belajarnya kita dikasih gratis kok gitu kan. Belajar itu dikasih gratis, terus juga murah gitu. Itu menurut saya gitu. Itu penting sekali di bisnis supaya kita bisa sukses. Nah, next. Nah, kembali ke sekolah ini, belajar ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang pertama adalah belajar dengan 4M. Ya, kalau tadi 3M, memakai, menceritakan, mengajak, kalau ini belajar 4M. Belajar yang pertama adalah M, sering menghadirkan di pertemuan. Nah, jangan pernah melewatkan setiap pertemuan kecuali memang udzur ya, udzur memang misalnya sakit atau apa gitu. Kalau dulu pertemuan seminar, pelatihan. Nah, sekarang alhamdulillah tinggal Zoom ya. Nah, itu menghadirkan di pertemuan gitu. Zoom itu meeting kan, pertemuan. Jadi ikuti terus gitu ya materinya Pak Juli gitu ya. Ada Zoom di tim, jangan pernah lewatkan. Pertemuan apa Mbak yang paling penting? Yang nggak penting gitu. Pertemuan yang tidak dihadiri ya. Pertemuan. Jadi setiap pertemuan harus dihadiri, nggak boleh dilewatkan. Ya itu. M yang kedua adalah membaca buku. Nah, ini penting. Leader is reader. Seorang leader adalah seorang pembaca. Mau nggak mau harus sering baca buku. Ya, Mbak kalau searching di Google boleh nggak? Boleh gitu ya. Cuman kalau buku ini beda teman-teman, karena sesuatu yang kita duplikasi kan. Jadi kalau kita punya buku bagus, kita tunjukkan ke mitra kita, ini loh saya baca buku ini gitu ya. Nah nanti mitra kita juga akan terpengaruh ingin membaca buku itu daripada kita cuman nyari di Google kayak gitu. Nah gitu ya. Jadi harus investasikan uang kita untuk membeli buku ya. Terus yang berikutnya adalah setelah membeli buku, berikutnya melihat video. Nah, kita kan sekarang YouTube. Nah, kayak ini kayak Bistok ini, Ramadan Bistok ini ada di YouTube ya, Mas Eril ya. Nah, tinggal diikuti Betul, ada di ulang YouTube. gitu Sudah ya. sampai hari Rabu Jumat. Tinggal Nah, yang itu. episode keempat yang belum. Nah, itu tinggal diikuti saja, nonton gitu ya, nonton terus mitranya diajak. Jadi jangan hanya kita, tapi mitra kita juga diajak. Berikutnya yang keempat adalah ikuti mentoring yang ada di WA. Jadi kadang kita ada leader kita memberikan motivasi di WA. Yang sering kita lakukan apa? Nggak sering-sering buka. Jadi ketika dibuka pertama udah ribuan chat, udah ratusan chat. Itu udah males bacanya, karena kita udah ketinggalan. Akhirnya ilmu-ilmu terlewat. Gitu. Padahal WA itu adalah sesuatu yang saat ini fasilitas di era digital yang paling memudahkan kita berkembang di usaha ini. Kalau zamannya dulu gitu ya, itu kalau mau ngajari mitra harus hadir ke pertemuan, apalagi mitranya di Papua misalnya, di Sulawesi itu by phone gitu. By phone itu kadang
nggak semua detail diterangkan. Nah, di WA kita bisa belajar gitu ya, murah lagi, nggak pakai pulsa lagi gitu kan. Maksudnya pulsanya nggak mahal-mahal kayak telepon gitu ya. Nah, itu teman-teman harus ikuti terus mentoring WA. Di WA itu jangan sampai telat lah intinya. Jangan sampai ratusan chat, nanti akan ketinggalan informasi-informasi penting. Ya, itu yang kedua, belajar dari mana? Dari konsultasi. Ayo, siapa yang nggak pernah konsultasi? Kalau nggak pernah konsultasi, biasanya akan mengalami stuck gitu ya. Jadi akan nggak berkembang. Karena apa? Contoh misalnya kita hadapi persoalan nih. Yakini di sini sebenarnya jalan kita sama. Jadi persoalannya ya itu aja. Hampir semua rata-rata persoalan ya sama itu. Nanti ada konflik mitra dengan mitra, mitra A dengan lintas jalur. Seperti itulah. Misal produk kok ditolak gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Jadi sebenarnya persoalannya ada apa ya? Mirip semua, sama semua. Nah, kalau kita konsultasi pentingnya gitu ya, kita akan tahu jawaban dari leader kita. Oh, leader kita menyarankan seperti ini. Maka kita memberikan jawaban benar ke mitra kita. Coba bayangin kalau kita nggak konsultasi asal jawab, ternyata jawaban kita nggak benar, diterima mitra, mitra juga akan ngomong sama seperti kita. Hanya ke bawah tumpul, jaringannya nggak bisa lebar, tapi dangkal, tumpul ke dalam karena informasinya udah salah. Karena kitanya nggak konsultasi yang tepat. Nah, prinsip konsultasi ada. Bisa share screen lagi, Pak Eril? Nah, gini ya. Prinsip konsultasi itu adalah konsultasi ke leader atas sejalur yang on system. Tidak boleh ke lintas jalur. Nah, misal Anda di sini, nah, ini konsultasi ke sini, itu nggak boleh. Jadi konsultasi harus ke atas. Kalau belajar, boleh kepada siapapun. Belajar yang menunjang sukses kita. Boleh kepada siapapun. Tapi kalau konsultasi ada leader atas. Kenapa? Karena leader atas yang paling tahu posisi jaringan kita. Itu yang pertama. Yang bisa buka kan leader atas kita. Nggak mungkin orang lain kan gitu. Yang kedua, orang yang paling ingin kita sukses sekali lagi selain orang tua kita dan diri kita sendiri itu adalah leader. Bahkan dibandingkan diri kita sendiri, orang yang paling ingin lihat kita sukses adalah leader kita. Contoh, kalau kita sudah down, sudahlah, aku nggak bisa sini, pendapatan sekian, pengeluaran sekian, ditolakin, ya udahlah. Yang menelpon Anda pertama kali siapa? Pasti leader Anda yang akan menguatkan. Ayo sudah, semangat, bangkit, betul nggak? Ya, nggak mungkin orang lain gitu. Sama halnya kayak kita rumah tangga gitu. Rumah tangga prinsipnya rumah tangga orang tua kita selalu nyaranin kalau sudah berumah tangga jangan pernah permasalahan rumah tangga diomongkan ke orang lain gitu ya. Kalau bisa ke keluarga gitu ya, ke keluarga sendiri. Kenapa? Kalau ke orang lain jadi kompor meleduk gitu ya. Jadi sama. Jadi di usaha ini harus ke leader atas tapi yang on system. Ingat on system. On system itu yang fokus, yang memang sukses di bisnis. Nah, syarat sukses konsultasi, jangan pernah bandingin. Karena setiap leader itu punya kebijaksanaan sendiri, punya jalan sendiri ketika menjalankan, pengalaman sendiri ketika menjalankan di usaha ini. Jangan dikonfrontasi gitu. Misalnya leadernya banyak nih, ya konsultasi ke ini, ke A, konsultasi ke B, konsultasi ke C. Selalu lihat positif dari hal negatif sekalipun. Itu prinsipnya. Jadi ambil yang positif bijaksana. Oh, ini prinsipnya gini. Oh, ini gini. Oh, ini gini. Berarti aku harus ini. Nanti akan titik temu. Mereka sama-sama ingin kita sukses. Jadi jangan pernah dikonfrontasi karena pengalamannya beda-beda. Oh, kalau ini konsultasi gini, ini konsultasi gini. Nah, itu nggak akan bikin kita sukses. Prinsip berikutnya untuk kita sukses adalah konsultasi negatif. Ini misalnya kita, ini A, kita negatif ke atas. Kok nggak bisa? Nah, negatif ke atas, positif ke bawah. Itu prinsip konsultasi. Maksudnya seperti apa, Mbak Novi? Contoh Anda ini di sini punya mitra. Yang sering kita lakukan, ya semoga enggak ya.
ngumpulin mitra kita misalnya. Ketika kita ngumpulin mitra yang kita omongin, aduh gimana ini komisi kok nggak ditransfer apa yang katanya gini, ternyata nggak gini, berarti ini manajemen nggak profesional dan lain-lain. Mitra kita dengar. Apa yang terjadi? Mitra kita cuma pelongo, ya Allah, leader gue ke sini gitu ya. Leader gue aja gini ngeluh, berarti ini perusahaannya nggak bagus. Akhirnya ketika mitra nggak jalan, sebenarnya yang salah siapa? Kita sebagai orang tua yang memberikan inputan negatif kepada mitra kita. Hati-hati itu. Jadi kalau misalnya komisi nggak masuk, misalnya lapor ke atas, leader atas. Nanti leader atas akan mengarahkan. Sebagai leader atas ya harus benar gitu. Leader yang baik harus benar memadamkan api. Leader yang baik itu memadamkan api, bukan malah ngomporin gitu ya. Jadi bilang, oh ini ya, coba hubungi bagian komisi ini, mungkin ada yang kesalahan rekening gitu. Kan jadi solusi. Tapi kalau ke bawah jadi bumerang buat kita sendiri, hanya mitra-mitra kita nggak berkembang. Hati-hati pokoknya. Jadi ini penting. Kalau misalnya kita lagi nggak enakan nih, namanya hubungan dengan manusia itu mesti ada. Nggak enakan dengan leader atas misal ya, semoga enggak gitu ya. Karena kita harus menghargai wasilah gitu, misal. Jangan malah curhatnya ke mitra bawah gitu ya. Ya keliru gitu. Mitra bawah akan, oh gini ya leaderku kualitasnya gitu. Jadi akan ilfil ke leader-leader semua. Jadi prinsipnya negatif itu ke atas. Tapi ya negatif jangan ke atas terus ya, kasihan leadernya stroke nanti gitu ya. Dikasih curhatan terus gitu ya. Persoalan terus ya, sekali-kali dikasih apalah gitu ya. Nah kayak gitu. Sedekah ke guru kan bagus gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi prinsip konsultasi seperti itu. Nah itu saya lihat yang banyak yang nggak tahu, hanya ternyata saya lihat dari tim saya sendiri jaringannya nggak berkembang karena leadernya yang kurang bijaksana, kurang tahu gitu. Negatif itu kita harus ngempet. Kita tuh jadi leader tuh harus tangguh. Di depan mitra itu senyum, semangat. Padahal di dalam mungkin kita lagi punya persoalan dengan suami, lagi uring-uringan gitu ya. Tapi kita harus tunjukkan kita menjadi konsultan terbaik buat mereka. Karena mereka berhak sukses. Ibarat anak kecil, mereka nggak perlu tahu urusan kita, persoalan kita, yang mereka tahu mereka harus sukses di sini, maka kita harus berikan konsultasi yang positif terus kepada mitra kita, gitu ya. Misal namanya down gitu ya, kita lagi nggak semangat di konsultasi mitra, apa yang kita lakukan? Bijaksana bilang ke mitra, maaf ya, saya lagi kurang enak, gitu ya, kurang enak badan gitu. Kamu bisa hubungi leader atas aku gitu ya, nanti tak kenalkan. Nah nanti bilang, Der, tolong Der, aku lagi nggak enak nih, nggak mood nih gitu ya, misal, tolong kasih motivasi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi leader atasnya tahu apa fungsinya gitu, apa inginnya gitu. Jadi nanti akan dimotivasi. Gitu pentingnya saling membantu. Itu kenapa banyak leader atas kita yang sukses justru makin senang untuk mensupport kita. Gitu ya. Oke, lanjut Mas Ariel. Screen. Nah, yang ketiga, belajarnya dari mana? Pengalaman. Contoh misalnya dikasih cara di Facebook misalnya. Ternyata kok nggak bisa ya, kok nggak berhasil ya. Jangan cepat putus asa. Belajar lagi, belajar lagi. Nah, belajar dari pengalaman diri kita sendiri. Ya. Oke, berikutnya. Langkah ke berapa ini? Ketujuh, edifikasi. Nah, ini penting banget di sebuah bisnis Armina Daily, networking Armina Daily. Edifikasi itu mempromosikan gitu ya. Mempromosikan apa? Perusahaan, produk. Nah, leader ini yang penting gitu ya. Misal kita punya mitra. Mitra kita ini baru. Mitra kita baru, terus mitra kita kan tadi harus tahu leader-leader atasnya, diedifikasi leader atasnya. Selain saya, ada loh yang akan membantu kamu untuk sukses di bisnis ini, gitu ya. Ini ada Bu ini leader atas kita yang akan membantu. Nanti leader atasnya juga akan membantu edifikasi yang dapat mitra tadi, supaya juga saling menghargai. Selamat bergabung ya di sini, selamat, nggak sia-sia kenal dengan wasilah ini, beliau ini begini. Jadi saling menghargai.
Akhirnya mitra bawah ini merasa senang, ya Allah berarti wasilahku ini orang yang akan membantu aku gitu. Nanti juga ada leader-leader yang membantu aku. Nah, insya Allah itu akan menjadi sehat ya di jaringan. Kemudian edifikasi mitra ya, edifikasi pentingnya reward. Nah, ini penting ya. Jadi supaya mitra kita juga semangat mengejar reward, maka sama-sama bertumbuh mengejar reward. Jadi penting edifikasi. Yang ke-8 Mas Eril, next. Duplikasi. Nah, duplikasi ini kita sudah tahu semua. Duplikasi ini kopas sebenarnya. Tinggal ikuti. Next lagi. Tinggal ikuti. Amati, tiru, manut leader yang sudah sukses. Nah, ini ya. Nah, amati, tiru, manut ini saya lihat beberapa teman-teman mungkin ya. Tadi saya bilang kan yakin kepada marketing plan. Ngitung. Ada yang nggak suka ngitung misalnya. Aku itu nggak suka ngitung, pokoknya aku manut. Nah, kalau sudah manut, ya manutnya harus 100% gitu. Jangan manut tapi suudon. Nah, itu. Biasanya sering kayak gitu. Akhirnya di cross check ke sana kemari. Saya ini posting belanja berapa juta, tapi kok masuknya segini loh. Padahal nggak tahu ilmunya gitu. Disuruh belajar ilmu marketing plan gitu, nggak mau katanya manut, tapi manutnya nggak 100% suudon kepada leadernya gitu. Nah, itu teman-teman harus diperhatikan. Jadi kalau memang mau belajar menghitung ya mau, kalau memang merasa nggak suka berhitung, tapi sukanya dikasih tahu leadernya, misalnya pelan-pelan gitu, artinya manut, ya sudah manut, jangan suudon gitu loh. Nah, kayak gitu teman-teman ya, itu penting. Dikasih amati, tiru, manut. Yang kedua adalah belajar, lakukan, ajarkan. Ini yang sudah kita dengar ya, pokoknya belajar, lakukan, ajarkan. Terus berikutnya, reward itu anugerah gitu ya. Jadi reward itu bukan kuantitas, tapi melatih dan menduplikasi. Nah, jadi itu kenapa kita harus punya upgrade diri menjadi seorang mentor gitu ya, meskipun tidak mudah menjadi seorang mentor, apalagi mungkin yang kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, mungkin ya yang biasa nggak tahu apa-apa tentang bisnis, tapi kita dihadapkan kita mempunyai mitra gitu ya, mempunyai mitra yang harus kita bina gitu. Tapi terus saja bertumbuh gitu, terus saja belajar. Kita harus punya kualitas mentor yang mentalnya giving. Mentor itu suka memberi. Contoh Pak Julian Mayanto itu kan luar biasa. Ya, beliau nggak hitung-hitungan gitu ya, kalau memberi Masya Allah gitu, sampai Zoom itu sampai hampir tiap hari, ngisi live tiap hari. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus helper, mental seorang mentor itu mental membantu, suka membantu gitu ya, itu nggak hitung-hitung gitu ya, misalnya disuruh bantu mitra, nggak mikir bensin atau apa gitu ya. Jadi pokoknya tulus saja, lillah saja membantu. Terus tidak harus pinter, mentor tidak harus pinter, tapi mau belajar, tahu dan mau nge-share. Itu yang penting ya. Terus yang berikutnya, jadilah cahaya penerang. Contoh, teman-teman tahu laron ya. Laron itu hewan kan kalau ada lampu dia akan mendekat. Sama halnya dengan kita. Kalau kita menjadi orang yang manfaat buat tim kita, maka otomatis mereka akan mendekat ke kita. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi harus jadi cahaya penerang. Terus jangan fokus jualan sendiri, tapi fokus memperbesar tim. Itu kenapa kalau teman-teman sudah punya gajian tetap di Armina Daily, cenderung konsisten, mulai 2 juta ke atas gitu ya. Itu saran saya, jangan lagi fokus menjual, tapi fokus membangun timnya. Memajari mitranya juga sama melewati seperti yang teman-teman lakukan. Karena kalau fokus menjual biasanya keteteran, membantu timnya biasanya nggak maksimal karena fokusnya udah melayani konsumen gitu. Nah, jadi itu cara kita supaya mudah menduplikasikan. Next, Mas Eril. Nah, kalau kita berhasil diduplikasi, maka kita akan apa yang sudah disampaikan ini di Samil ya, oleh Pak Juli gitu ya, yang dibuat oleh Pak Ringga. Jadi hitungan ini hitungan matematika. Kalau artinya ilmu matematika itu kan ilmu pasti. Artinya kalau teman-teman memang punya mitra segini gitu ya, dan
memang belanjanya segini, maka mesti dapatnya segini gitu. Nah, itu duplikasi. Misal teman-teman awalnya 3 mitra itu mungkin cuma bisa belanja 4 produk sebulan, 4 sampai 5 produk sebulan misal ya. Nah, maka teman-teman pendapatannya masih 192.000. Yang tengah, coba kursornya yang tengah aja Mas Heri, fokus yang tengah, yang kuning. Nah, ini ya. Kalau mitra 3, maka kalau misalnya setiap bulan bisa menjual sekitar 4 produk, maka mitra kita pendapatan kita 192.000. Terus saja bergerak. Ya, kalau mitra kita bertambah, terus saja diduplikasi jadi 9, sama-sama semuanya punya kemampuan yang sama, bisa menjual 4 produk atau dipakai sendiri ya, bebas gitu ya. Yang penting nggak numpuk barang gitu. Nah, itu terserah teman-teman, maka akan mempunyai pendapatan 577.000. Berkembang lagi mitranya gitu ya, terduplikasi ada 27 mitra, maka kita akan mendapatkan 1.700.000. Terus pokoknya jangan menyerah. Jangan pernah berhenti, tapi terus menerus. Kalau ibaratnya di usaha ini tuh nggak ada orang yang gagal, yang ada adalah berhenti terlalu cepat. Mungkin ketika Anda mendapatkan 500.000, ya Allah 6 bulan cuma 500.000 gitu ya, belum pengeluaran begitu banyaknya. Kayaknya di sini nggak cocok deh. Jangan seperti itu teman-teman, karena di sini duplikasi itu faktor kali, bukan faktor tambah. Terus menerus, nanti mitra kita 81. Kalau nggak ibaratnya nggak berhenti terus bergerak, insya Allah nambah terus mitra, nambah terus sambil doa sama Allah, ya Allah kirimkan mitra-mitra ya Allah, mitra-mitra yang aktif, mitra yang brilian, Engkau tetapkan hatinya ya Rob supaya tetap di bisnis Al-Aminah Daily. Seperti itu terus, bawa dalam doa terus. Makanya semakin mitra banyak, doanya makin banyak, karena yang di Al-Fatihah namanya semakin banyak gitu ya. Amin. Itu betul. 81 mitra gitu ya, maka pendapatan kita jadi 5.197. Gitu. Terus saja. Saya ingat dulu Mas Eril waktu Oktober 2019 kalau nggak salah, saya itu ngundang Bunda Inggris sama Pak Juli ke Surabaya. Waktu itu pendapatan saya masih 4 juta sekian. Dan Bunda Inggris itu ke kamarnya, saya disuruh menghitung semua total pendapatannya waktu itu. Pendapatan beliau masih 40 juta waktu itu. Batin saya, ya Allah gitu ya, saya sekarang masih bisa ngitung gitu, saya pingin ya Allah pendapatan sekian 40 juta, padahal itu bulan Oktober ya. Terus ternyata di bulan kemudian di bulan Februari di bulan Januari itu langsung naik jadi 10 juta, pelipatannya dari 4 juta hanya dalam waktu Oktober 3 bulan langsung jadi 10 juta. Masya Allah. Kemudian berikutnya terus saja istiqomah, berbagi ilmu, berbagi aja ya, berbagi terus. Alhamdulillah sampai sekarang saya sendiri nggak nyangka gitu bisa pendapatan 50 juta. Dan tim saya dulu yang awalnya kayak Bu Eli gitu, dulu lihat saya pendapatan 4 juta, beliau masih 1 juta, ya Allah gitu, pingin 4 juta, ternyata saat ini bisa mencapai 20 juta sebulan gitu. Dan saya yakin teman-teman semua juga sama seperti itu ya. Tinggal pokoknya konsisten terus, karena di sini berlaku duplikasi gitu ya, pokoknya lakukan terus. Nah, kalaupun misalnya, ini misal ya Mas, namanya hitungan bisnis, orang berbisnis itu kan pasti ada faktor kegagalan, nggak ada yang berhasil gitu kan, nggak ada yang berhasil 100%. Contoh misalnya di bulan ke-9 misalnya, atau di 2 tahun lagi, atau di bulan ke-9 lah, mitra kita 19.683, dengan sama-sama menduplikasi kemampuan kita bisa menjual 4 produk aja sebulan, maka pendapatan kita 1,2 miliar sebulan. Masya Allah. Kalaupun gagal, namanya bisnis, mesti ada faktor kegagalan. Gagal 50% saja, Mas Eril. Artinya dijalankan 2 tahun maksimal atau 9 bulan lah. Gagal 50%, berarti artinya cuman berhasil mempunyai mitra sekitar berapa ya? Sekitar 9 ribuan gitu ya. Kita masih dapat 126 juta sebulan. Layak nggak untuk diperjuangkan Mas Reno? Layak kan teman-teman ya? Kalaupun gagal 90%, ayo coba. Gagalnya 90%. Itu kalau dibisain sudah kuput ya, sudah bangkrut. Jadi cuman berhasil 10%. Artinya mitra kita nggak sampai segini. Pendapatan kita masih berapa?
masih 12.061.999,5, gagal 90% ya dalam bisnis ya, Iya, cuma iya, 20%. betul. Pendapatan 12 juta sebulan, layak nggak untuk dijalankan? Nah, layak teman-teman. Nah, Mbak ngomongnya gagal ya, manusiawi, namanya bisnis itu nggak ada yang sempurna 100% gitu ya. Ya, Tapi kita lihat faktornya gitu. Kalau di usaha lain itu ya sudah, kita usaha gagal 90% gitu ya, cuma berhasil 10% udah ditutup aja gitu ya. Tapi kalau di Armina Daily, jangan keburu-buru, jangan pernah berhenti, intinya terus berjuang gitu ya, terus menerus, yakin akan sampai di titik itu. Oke, ya Masya Allah belajar terus. Lanjut Mas Ariel, lanjut siap. terakhir kayaknya. 2 terakhir. ATM saja dengan leadernya sejalur ya, leader sejalur. Yang berikutnya adalah kerjasama, ini penting ya. Kerjasama itu karena kita punya banyak tim, itu pasti punya banyak kepala, punya banyak ide gitu ya. Makanya kita harus saling ini ya kerjasama. Makanya dalam kerjasama itu prinsipnya adalah MLM, maklumi, lupakan, maafkan. Jadi nggak perlu ibaratnya persoalan besar ditiadakan gitu ya. Jadi itu kalau ada persoalan nggak usah dibesar-besarkan gitu. Kayak gitulah. Jadi kerjasama itu intinya nggak perlu kita merasa menonjol sendiri juga. Kayak sepak bola misalnya, Ronaldo sehebat-hebatnya Ronaldo jadi striker, kalau nggak ada gelandang belakang atau back ya yang ngoper, ya nggak akan bisa Ronaldo ngoper. Benar nggak Mas Eril? Betul, Iya. betul. Ada sinergi Betul. ya. Masa Ronaldonya lari sendiri ke depan ke belakang ya. Main 45 menit aja udah nggak kuat. Jadi artinya harus kerjasama. Siapa yang jadi strikernya, kapan. Suatu saat semua orang pasti jadi striker. Jadi saling bekerja sama lah gitu ya. Nggak apa ya, nggak ingin. Biasanya yang terjadi ketika tim sudah berkembang semua, nah itu hati-hati diperhatikan di timnya masing-masing, biasanya sudah ada ego masing-masing, gitu ya. Misalnya, oh saya besar tuh kan, karena situ besar kan karena ini jaringan saya yang besar, nah itu nggak boleh seperti itu ya, karena apapun namanya kerjasama itu saling keterkaitan. Sebagai mitra, seperti Pak Rihan kemarin katakan, sebagai tidak sempurnanya syukur manusia, apa Mas Heru kemarin ya Allah itu padahal saya nulis di status itu ya lupa. Syukurnya seseorang tidak syukurnya kepada Allah tidak sempurna jika tidak tidak mensyukuri mengagungkan. manusia. Nah, seperti itu. Jadi sebagai mitra kita harus bersyukur kita punya leader saat ini yang menjadi wasilah kita, leader-leader atas yang membina kita. Terus sebagai leader juga nggak mentang-mentang. Kita juga bersyukur kita punya mitra yang Allah takdirkan, Allah lembutkan hatinya untuk tetap berjuang membersamai kita. Nah, kalau kita sudah syukur ada gitu ya, insya Allah kerjasama enak gitu ya. Next, yang 10 terakhir. Ulet. Nah, ini penting. Ya, jadi ini yang sering diajarkan sama Pak Julinyut gitu ya. Ulet. Jadi jangan pernah putus asa gitu. Tadi yang saya katakan jangan pernah berhenti terlalu cepat. Nah, di sini banyak orang gagal itu bukan orang yang banyak gagal, tapi yang berhenti terlalu cepat. Jadi selalu husnudon terus, gitu ya. Terus mencoba gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Coba terus cara ini, bangkit lagi. Oh, pola ini belum ketemu, bangkit lagi, seperti itu ya. Jadi harus ulet. Nah, sebelum saya tutup, saya punya sebuah cerita, mungkin bisa teman-teman ini jadikan motivasi gitu. Cerita ini berkisah ketika ada sebuah tiram kerang ya, kerang yang ada mutiaranya itu loh. Nah kayak gitu, kerang. Nah itu. Nah suatu saat si tiram ini menangis gitu ya, karena si anak tiram menangis gitu, kepada ibunya. Saya kena pasir gitu, sakit, bun sakit. Gitu. Pasir ini bikin badan saya sakit semua. Sedangkan teman-teman yang lain enak gitu, kerang yang lain enak bisa mainan kemana-mana gitu ya, mainan di pantai. Saya ini kesakitan,
kena apa? Kena pasir laut ini. Kata si ibu bilang, Allah berikan cairan getah gitu ya. Kita ditakdirkan ada getah yang bisa mengurangi sakit kita. Maka setiap ada pasien yang masuk, seliputi dengan getah itu, gitu ya. Tapi saya kesakitan, sudah nikmati saja. Nikmati terus seperti itu, nanti kamu akan mendapatkan hasilnya. Nanti kamu yang akan tahu hasilnya. Hanya si kerang itu setiap hari kena pasir, gitu ya. Lihat yang lain, enak ya, main-main. Aku ini kok selalu kesakitan, gitu ya. Kena pasir, tapi kerang mutiara tiram ini terus memberikan getahnya, terus dikasih getahnya. Sampai suatu saat gitu ya, itu menjadi gumpalan. Gumpalan itu ternyata menjadi mutiara yang indah. Dan akhirnya kerang yang hanya main-main saja hidupnya, cuman yang hanya senang-senang main-main, cuman jadi kerang rebus. Cuman nilainya cuman jadi masakan. Tapi dirinya hanya bisa menghasilkan mutiara yang indah. Jadi ingat, setiap apapun persoalannya, sesakit apapun persoalannya, setidak sempurna apapun persoalan kita, yakin itulah cara Allah supaya kita makin diangkat derajat kita, supaya kita semakin bersinar. Jadi kondisi terburuk apapun dalam hidup kita, yakin jika kita mau melewati prosesnya, kita menikmati prosesnya, justru disitulah cara Allah menaikkan derajat kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang sukses. Insya Allah sukses dunia dan akhirat. Insya Allah bisa menjadi peraih-peraih reward Armina Daily dan bisa pendapatan 100 juta per bulan mengikuti perjuangan sukses Pak Juli dan Bunda Enti. Situ saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika ada yang tersinggung gitu ya. Itu sebenarnya nggak menyinggung siapa-siapa. Itu memang pengalaman kita sendiri. Hampir semua yang menjalankan business networking semua mengalami itu gitu ya. Jadi mohon maaf. Mantap. Wah, ini boleh kita lanjut ke sesi tanya jawab, Bu Novi? Oh ya, boleh. Saya menunggu pertanyaan dari teman-teman ini. Ya, jika ada juga mungkin yang mau langsung mau bicara langsung gitu ya, mau langsung say hi sama Bu Novi dan teman-teman semua, boleh raise hand-nya. Tadi beberapa udah ada yang raise hand tapi belum waktu, jadi saya minta turunkan kembali tangannya gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang mau raise hand, monggo silahkan gitu ya. Dan terus juga ini ada yang sudah bertanya. Ini ada yang bertanya, itu diantaranya ada dari siapa ini? Oh ya, untuk meyakinkan mitra seperti apa nih Bu Novi? Meyakinkan dalam artian ini kan bisnis MLM gitu ya. Mungkin beberapa mindset orang di luaran sana bahwa MLM itu ya gimana, kita nggak tahu lah. Mungkin orang mikir ada yang negatif atau gimana. Mungkin belum terbuka tentang MLM syariah gitu ya. Nah, itu bagaimana cara meyakinkannya gitu ya. Terus sekalian ada yang tanya tentang kan Ibu terkenal dengan online-nya ya, benar ya Bu Novi ya? Nah, itu gimana tips-tipsnya tentang cara menjalankan secara online-nya Bu? Mungkin bisa dimanfaatkan buat kita bersama. Kita kira-kira. Monggo Bu Novi. Menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Bagaimana meyakinkan orang yang masih nggak percaya dengan MLM? Nah, kita lihat dulu. Ada dua tipe orang di luar itu yang nggak percaya dengan MLM. Yang pertama adalah orang-orang yang dia nggak pernah ngelakuin MLM, tapi dia cuma dengar negatif dari orang di luar. Kalau MLM ini, hanya terbawa dalam alam bawah sadarnya. Kalau ada yang nawarin MLM itu nggak bagus. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang memang pernah di MLM, tapi gagal. Atau biasanya kalau terjebak money game, nah itu sudah lebih susah lagi gitu ya. Jadi misal ada orang yang lebih tidak mudah, maaf. Jadi misalnya ada orang yang pernah jalani networking, dikira itu networking, padahal nggak ada izin apli-nya gitu ya. Kayak kita nggak ada gitu ya, nggak ada syariahnya gitu. Artinya memang itu money game, sebenarnya money game tapi yang dikemas seperti networking. Itu biasanya sudah mengeluarkan uang
banyak gitu ya biasanya. Dan itu akan lebih tidak mudah meyakinkan. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan tipe yang kedua ini, lebih baik jangan buang-buang energi. Jadi jangan buang-buang energi. Setelah kita ngomong, maaf, tahu nggak tahu pernah menjalankan MLM sebelumnya misalnya? Enggak sih gitu. Atau sudah saya ketipu gini-gini ya. Mending jangan terlalu fokus dengan orang ini karena buang energi kita. Tapi kalau yang ketemu sama orang yang pertama itu masih bisa. Ketemu orang pertama itu misalnya orangnya ngomong, ya belum sih, tapi aku dengar dari sini-sini, saudaraku, tetanggaku, semua gagal di MLM. MLM itu gini, gitu ya. Nah, teman-teman langsung jangan down, tapi langsung bangkitkan semangat. Oh, begitu ya. Iya sih. Nah, selalu diawali dengan iya. Iya sih, aku dulu itu juga nggak percaya dengan MLM. Tak pikir MLM itu ngenak ke yang atas, yang penting, yang tak pikir MLM itu seperti ini. Ternyata setelah aku tahu sendiri, Masya Allah, kalau di sini itu beda, say, gitu misalnya. MLM-nya MLM syariah, yang dibahas di sini tuh seneng gitu ya, apalagi kita kumpul dengan pesyiar Baitullah, jadi sering mudah insya Allah ketularan, mudah ke Baitullah. Terus MLM-nya di sini tuh, MLM syariah itu beda banget gitu ya, dan banyak yang sudah sukses, itu ada yang pendapatan ratusan juta, di edukasi pendapatan lagi, gini. Jadi membalikkan, hanya orangnya, ini katanya orang di luar gak baik, tapi kok ini bisa gini ya, meskipun kita sendiri belum dapat besar, tapi edifikasi leader-leader atas kita, edifikasi perusahaannya itu gini, edifikasi leader atas Pak Juli, gini, langsung, ini loh linknya, kalau nggak percaya ini top leader aku, gitu ya, ini Pak Juli Irmayanto, pendapatnya udah sekian, kasih link Facebooknya, waktu live gitu ya, pilih yang mana yang menurut teman-teman bisa dibaca. Di bagian semua biasanya orang makin nggak lihat, tapi fokus satu mana yang menurut teman-teman bisa menjadi titik closing itu dilihat. Nanti biarkan proses melihat video itu yang menjadikan yakin diri yakin mereka dengan sendirinya. Nggak perlu debat. Jangan ketika ada orang, oh ini MLM ya, iya, nggak mau MLM gini. Kenapa? Gitu ya, kenapa nggak mau MLM gini, tambah berdebat tambah nggak bisa. Jadi lebih baik mengiyakan dulu, kemudian memposisikan kita sama. Aku dulu juga sama, mikirku MLM itu gini, gitu ya. Terus kasih videonya. Biarkan yang meng-closing itu buku. Misal dipinjami buku The Secret MLM. Biarkan yang meng-closing itu video Pak Juli kayak gitu. Yang penting jangan debat. Ketika kita debat, maka kita sebenarnya kehilangan calon prospek kita, Karena ketika egonya sudah tersentuh, meskipun orangnya tahu bahwa Armina Daily bagus, dia nggak akan daftar ke kita, tapi daftar ke orang lain. Maka jangan berdebat, ya. Itu Mas Eril yang pertama. Setuju. Hindari perdebatan ya. Iya. Yang kedua apa Mas Eril? Ini banyak yang nanya tentang online. Oh, cara online. Iya, cara online-nya. Cara online, sebenarnya cara online itu jangan mikir yang ribet-ribet, coding misalnya, website, enggak. Jadi kalau saya di tim kita gitu selalu nyampaikan, yang paling mudah dulu apa yang bisa. Bisa teman-teman punya Facebook, ya sudah. Facebook itu dimaksimalkan sebisanya, gitu ya. Terus yang kedua, WA. Nah, teman-teman yang sering terlewatkan status WA. Status WA itu powerful loh. Kita untuk promosi ya, mitra-mitra yang memang dari segi usia misalnya wis gak Facebookan, gak Instagraman gitu ya, tapi dia punya WA, udah manfaatkan WA. Status WA-nya diajarkan bikin status WA yang story-nya bercerita. Jadi misalnya testimoni gitu ya, habis itu penawaran misalnya, ada promosi loh, beli pasta gigi saat ini dapat 2, beli 1 gratis, beli 1 box gratis 2. Nah, seperti itu. Ya, jadi WA itu yang paling sederhana. Itu juga online, teman-teman. Jadi jangan sepelekan gitu. Ya, itu. Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Haja Mariamah Sepo itu dari WA juga keren gitu. Jadi WA. Ya. Jadi cara yang simpel-simpel aja ya. Cara belajar dari mana? Sekarang lu banyak YouTube gitu ya. Teman-teman bisa belajar di YouTube. Cara membuat post WA status yang menghasilkan closing. Nah, itu udah banyak nanti. Tinggal sebenarnya ilmu itu sekarang tuh di era digital tuh banyak gitu loh. Jadi jangan lagi leaderku itu enggak
bina aku gitu ya. Nggak misalnya kalau Mbak Novi bisa online gitu, jangan salah di GNC pun banyak yang juga nggak berhasil teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya sebagai seorang pebisnis itu sekali lagi bukan sawahnya yang subur, tapi petaninya yang pintar mengelola. Sawah Luar sekering biasa. apapun, kalau kita bisa mengelola ya bisa jadi gitu. Jadi jangan selalu menyalahkan leader saya ini, akhirnya pindah ke sana, pindah ke sini. Saya jamin, semakin sering pindah-pindah, semakin nggak akan sukses. Karena ada wasilah loh, hormati wasilah kita. Ya kayak gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi tinggal belajar saja gitu loh. Jadi saya dulu juga ditinggal leader saya gitu. Leader saya ngajari saya sampai bisa presentasi di umroh gitu. Itu ninggalin saya. Tapi saya yakin ini bisnis saya sendiri. Toh saya masih ada leader-leader atas saya. Saya ada Pak Burani, ada Bu Cici, ada Pak Juli gitu. Saya online, saya memang punya background online, tapi saya juga tetap belajar. Belajar saya dari mana? Tinggal searching saja gitu loh. Karena ilmu itu terus bertambah. Gitu. Jadi kita harus terus belajar. Mulai sekarang nanti coba cek di YouTube. Cara memposting status WA yang menghasilkan closing. Nah itu. Jadi nggak perlu deh nyalahin leadernya lagi disalahin. Nggak sukses kok nyalahin orang lain ya. Ya kayak gitu. Keren Oke. tadi buat jadi quotes-nya tuh Bu ya. Iya, Petaninya luar biasa, hebat betul. banget. Iya. Setuju 100%. Nah, ini ada yang mau langsung bertegur sapa nih sama Bu Novi ya. Boleh sekiranya kesediaan waktunya ya Bu Novi ya. Ya, boleh. Ini udah ada yang angkat tangan nih, udah ada yang raise hand dari saya persilahkan ada Helva Yeni sama Selamat Tuari ya. Yang videonya aktif ada Selamat Tuari. Kalau gitu saya persilahkan dulu. Ada Selamat Tuari. Oke, cek. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Novi, iya selama tadi ikut di Zoom tadi, alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat. Memang saya bukan leader yang sudah sukses, cuma mulai saya dari Bu Suyatmi. Mau tanya, kalau dari ibu-ibu sendiri, gimana kalau kita untuk cara kita mengajarkan atau membuat semangat konten kita, karena ya biar lebih semangat lagi untuk bisa menjadikan semangat kita. Saya juga semangat seperti apa. Memang dari Bu Suyatmi sudah ada semangat kan, sering memberikan kita motivasi apa gitu. Dari Bu Novi gimana biar lebih ada masukan lagi. Terima kasih. Oke. Ya Pak, terima kasih pertanyaannya. Langsung jawab ini Mas Ariel. Halo. Mas Ariel. Oke, monggo langsung dijawab boleh. Langsung jawab ya? Monggo. Siap. Oke, siap. Menurut saya Pak, kalau kita ingin memberi semangat ke mitra-mitra kita, maka yang pertama diri kita harus semangat dulu, gitu ya. Nah, cara membuat kalau kita semangat, maka kita bisa mengobarkan api. Nah, contoh misalnya gini Pak, ilustrasinya. Bapak kalau punya satu obor, dengan banyak obor, kira-kira membakarnya lebih banyak mana? Pasti yang banyak, kayak api unggun. Nah, itu kenapa kalau ingin membakar semangat, Bapak harus sering nempel ke leader-leader yang memang energinya besar. Itu kenapa saya bilang ke teman-teman, terutama tim saya, gitu ya, mengenalkan Pak Juli. Jadi sering saya minta WA beliau gitu. Nanti kalau sudah ditelepon atau dibalas WA-nya itu udah senang banget, luar biasa. Nah, kayak gitu. Jadi semangat itu caranya Bapak tempelkan ke leader atas Bapak yang memang energinya lebih besar. Misal tadi ada Bu Suratni ya, di atas Bu Suratni itu pasti ada lagi. Nah, itu cari leader-leader atasnya yang on system. Nah, supaya apa? Semangat Bapak makin bertambah. Nah, ketika semangat Bapak makin bertambah, maka Bapak bisa menularkan semangat itu ke mitra. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kalau Bapak memang timnya, ini kan bicara menyemangati tim. Kalau timnya masih belum banyak, caranya pakai daya ungkit, Pak. Nggak perlu kita membuat, misalnya mitranya misalnya cuma 2-3 gitu.
buat grup sendiri gitu. Itu masih terlalu kuat energinya. Lebih baik dimasukkan dulu di WA leader atas kita yang memang di situ energinya besar, rame gitu ya, semangat gitu grup WA-nya. Karena kan belajarnya mitra ini dari WA, udah gitu. Jadi kita tinggal masukkan aja, itu pakai daya ungkit. Jadi kita nggak terlalu mikir banyak-banyak, tinggal diikutkan di leader atas, mereka akan semangat gitu. Itu yang pertama. Kalau sudah mulai berkembang, nah Bapak mulai buat grup sendiri. Boleh, tapi leader atasnya juga diajak. Jadi supaya memotivasi, supaya bisa memotivasi juga, supaya tahu gitu. Nah Bapak di situ sering-sering Bapak baca gitu ya. Bapak harus banyak ilmu. Tadi kualitas mentor itu helper, apalagi giver ya. Jadi suka membantu, suka memberi, suka sharing. Setiap ada ilmu yang bagus, sharingkan. Jangan hanya kopas, tapi pakai hati. Misal ada video umroh gitu ya, supaya membangkitkan impian mitra umroh. Kalau kita tinggal kopas saja kurang pakai hatinya. Jadi diolah lagi dengan kata-kata Bapak yang memang keluar dari hati, yakin akan sampai ke hati mitra. Gitu Pak ya. Oke, Mantap. itu untuk Mantap. pertanyaan Bapak. Wah, Sudah? terima kasih banyak. Luar biasa, langsung terjawab insya Allah ya. Baik, satu lagi boleh Bu Novi? Terakhir ya dari rekan-rekan nih yang masih raise hand. Dari Asmaul Hasanah ya. Oke, kalau gitu Ibu Asmaul Hasanah. Nah, Ibu Asmaul Hasanah kami persilahkan. Oke, sebentar. Ya. Ini oke, sudah di unmute Ibu. Monggo silakan. Apakah ada gangguan di itunya? Oke, kalau gitu mohon maaf mungkin ada kendala ya di jaringan. Terakhir saya persilahkan Yusitalina mungkin ya. Yusitalina, boleh diaktifkan videonya? Takutnya kepencet lagi. Mohon maaf. Berarti ini terakhir ya, insya Allah dari Pak Mahmudin ya. Mahmudin, oke. Monggo Pak Mahmudin, kami persilakan. Ya, terima kasih. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waktu yang diberikan kepada kami. Intinya kami mau bertanya kepada Bu Novi. Bu, untuk membangun sebuah jaringan yang kuat di suatu daerah yang di situ saya lihat Bu Novi pertama awalnya itu dari nol ya. Belum ada pembuktian orang yang sukses di Armina Daily, tapi Ibu bisa membangun sebuah jaringan yang kuat. Bahkan saya kagum sama Bu Novi, dalam waktu 1 tahun Ibu bisa mencetak peraih reward. Itu rekor kalau menurut saya. Semuanya wanita, luar biasa. Nah, alhamdulillah kebetulan kami lagi membangun dan rata-rata jaringan kami wanita di daerah Tegal dan Brebes. Kiat-kiat khusus apa yang diterapkan Bu Novi dalam membangun sebuah jaringan yang kuat di Jawa Timur? Mungkin itu, Bu Novi. Terima kasih, Mas. Wah, oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mahmudin. Monggo langsung dijawab, Bu Novi. Ya, saya bantu jawab ya Pak. Nah, sebenarnya saya sendiri itu bisa seperti ini ya karena ada leader-leader hebat gitu ya di bawah saya gitu. Jadi itu kenapa penting tim, pentingnya sebuah kerjasama. Jadi seperti sekarang ini kan ada Bu Eli itu ada lagi Bu Rosi, ada Bu banyak ya. Siapa Bu Rita, Bu Lilis dan banyak lagi. Terus ada lagi di jalurnya selain jalur Bu Eli itu ada Bu Khairia, ada Bu Minut, Bu Ami, Bu Titin, Bu Riza. Nah, untuk membangun sebuah tim memang dibutuhkan itu tadi 10 langkah tadi dipraktekkan keyakinan. Jadi yang pertama yakin kepada Allah dulu, artinya melibatkan Allah. Jadi berdoa minta supaya tim-tim ini bisa solid, bisa dimantapkan hati, mau membersamai perjuangan kita gitu ya. Terus yang kedua sering-sering adakan pertemuan. Jadi kalau dulu waktu belum zaman lockdown ya, kalau belum waktu itu zamannya belum lockdown itu
yang saya lakukan sering-sering meeting gitu. Itu penting, silaturahim ya. Silaturahim itu kan berkahnya besar gitu. Saya kadang-kadang silaturahimnya nggak langsung semua. Ya ada beberapa event semua, tapi kadang-kadang saya undang misalnya sebulan sekali hanya pentolannya gitu ya, pentolannya gitu. Bapak misalnya punya tim 10, ya udah garap 10. Kata Bung Karno kan gitu, berikan berapa orang gitu, maka akan menggemparkan gitu. Jadi nggak perlu banyak sebenarnya kan gitu intinya. Jadi cukup sering adakan 10, misalnya 10, Bapak punya tim 10 ya. Kalau di tim saya mungkin insya Allah ada 7 orang. Nah ini sering sebulan itu diajak makan. Makan tuh kadang ya nggak bahas melulu bisnis. Dulu ketika perpindahan Armina Reka ke Armina Daily, itu yang saya lakukan nonton bioskop gitu. Nonton bioskop sama pentolan-pentolannya ini gitu ya. Meskipun juga pentolannya ini juga ada beberapa yang keluar gitu ya, tapi ada beberapa alhamdulillah yang tetap stay bersama, hanya tersisa insya Allah sekitar 7 orang ini. Nah 7 orang ini yang sebenarnya berperan ke tim bawah, jadi kita bisa pegang 7 orang ini gitu ya, insya Allah kita buat grup sendiri yang khusus 7 orang ini dan grup yang memang untuk besar. Nah disitulah kita bisa sharing bareng-bareng yang 7 orang ini. Prinsip leadership-nya kita bukan leadership yang memaksa gitu ya, maksudnya bukan ATM amat titir mana, tapi karena mereka sudah punya ego sebagai leader kan, mereka punya ilmu gitu ya. Saya misalnya sama Bu Eli gitu, saya lebih ke diskusi, bukan saya harus ini gitu. Jadi diskusi misalnya ke teman-teman, enaknya gimana ya gitu. Hanya saya juga belajar dari mitra kita. Oh ini dipraktekkan, misalnya ada yang berhasil di sini, misalnya di tim Bu Eli berhasil ini, saya sharingkan, Bu Eli pakai cara ini ke orang yang 7 lain selain itu gitu, yang itu. Nah kayak gitu Pak. Jadi intinya sering membuat pertemuan, ya silaturahim. Kalau sekarang di era lockdown ini meeting gitu, meeting beberapa level pertama kita misalnya, atau leader inti itu tadi, kemudian meeting di priority reward-nya khusus, atau meeting di level kedua kita, terus level semua mitra kita. Mbak berarti kan kayaknya informasinya disembunyikan, hanya ini, bukan itu. Sebenarnya tujuannya adalah mengeratkan lebih erat yang pentol-pentolannya. Contoh kayak gini lah, ilmu anak SMA diberikan kepada anak SD juga kasihan, keberatan yang anak SD gitu kan. Ya. Jadi harus disesuaikan gitu. Itu kenapa kita mesti ngadakan meeting-meeting gitu. Misalnya sebelum meeting besar, contoh waktu itu perpindahan juga Armina Reka Armina Daily, saya ke villa bersama teman-teman 40 leader ini, 40 leader khusus yang memang bahas ini gimana gitu ya. Hanya terbentuklah support system, pelatihan ini, salah satunya yang saya lakukan ini starting point itu. Jadi seperti itu Pak, jadi sering-sering meeting, sering-sering japri mitranya gitu ya, terutama yang bisa yang bisa Bapak buat tim Bapak, yang bisa buat di usaha ini bisa menjadi timnya Bapak. Insya Allah nanti bisa berkembang besar gitu. Siap, mantap. Insya Allah terjawab ya Pak Mahmudin ya, luar biasa, gamblang sekali infonya ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Mahmudin. Baik, Bu Novi, luar biasa, sudah 1 jam lebih ya kita sharing ya sini sama-sama ya. Mantap, saya bersyukur banget nih Bu Novi sudah menyediakan waktunya buat berbagi bersama kita bersama di sini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu ya, Insya Allah ya Bu Novi ya. Baik Bu Novi, boleh sebelum ditutup kita sama-sama minta doanya dari Bu Novi. Semoga pertemuan ini membawa barokah buat kita bersama ya. Boleh Bu Novi, monggo? Iya, Insya Allah. Bismillah. Ya, intinya teman-teman, dari yang saya simpulkan dari tadi, kita menyampaikan bahwa intinya kembali kepada Quran surat At-Talaq ayat 2-3, Allah menyebutkan di situ, barang siapa kita bertakwa, maka kita akan diberikan rezeki dari arah mana saja dan yang tidak diduga-duga. Jadi sebenarnya prinsip untuk kita sukses di bisnis kita, di bisnis syariah Armina Daily adalah jadikan diri kita makin bertakwa, makin dekat dengan Allah, insya Allah rezeki kita akan diberikan oleh Allah tanpa batas, rezeki kita bisa berlimpah berkah gitu ya, impian-impian kita bisa pendapatan 100 juta per bulan, bisa meraih reward, bisa terwujud semua. Bismillah, kita berdoa, kita tutup dengan doa, semoga apa yang dilakukan hari ini menjadi amal saleh kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rob, terima kasih ya Rob atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan ya Rob. Saat ini kami bisa berkumpul, kami bisa menuntut ilmu-Mu ya Rob. Ya Allah ya Rob, kami mohon ampunan ya Rob, ampunan segala dosa-dosa kami. Jangan jadikan dosa-dosa kami ini sebagai perisai rezeki kami ya Rob. Jangan jadikan dosa-dosa ini penghalang. Kau limpahkan rezeki yang halal, berkah barokah pada kami ya Rob. Ampuni dosa orang tua kami ya Rob. Orang tua kami yang sudah sepuh, bahkan ada yang sudah tiada. Atau orang tua kami yang saat ini sedang berjuang di kesakitannya ya Rob. Ya Allah. Jadikan ayat orang tua kami husnul khotimah. Lapangkan kuburnya. Tempatkan di tempat-Mu yang paling mulia. Izinkan ya Rob, izinkan ya Rob, kami bisa membahagiakan mereka di sisa umurnya. Bahkan mereka ketika mereka sudah tiada, kami bisa badalkan mereka umroh haji dengan kaki kami sendiri ya Rob. Ya Allah, izinkan kami bisa menggandeng orang tua kami ya Rob, untuk bisa bertawaf, bersa'i, dan mengunjungi makam baginda Rasulullah-Mu ya Rob, bersama dengan orang-orang keluarga kami ya Rob. Sama dengan orang-orang tercinta ya Rob. Ya Allah, kami ingin bisa sukses, sehat, kaya, berkah. Jadikan kami orang-orang kaya yang rahmatan lil alamin ya Rob. Jadikan kami orang-orang kaya yang tidak kikir, bersedekah di jalan-Mu ya Rob. Berikan kami rezeki melalui wasilah Armina Daily ini ya Rob. Segera pendapatan 100 juta per bulan, bisa meraih reward, dan bisa membantu mitra-mitra kami juga bisa mencapai rewardnya ya Rob. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon kepadamu ya Rob, berikanlah kami perlindungan-Mu ya Rob. Segerakan ya Rob, musnahkan virus saat ini ya Rob, yang ada ujian virus COVID-19 ini ya Rob, dan segera bukakan Baitullah-Mu ya Rob, sehingga kami bisa berkunjung ya Rob, dan kami bisa mengajak banyak orang ke rumah-Mu kembali ya Rob. Ya Allah, berikan kelimpahan, kesehatan, rezeki, kebahagiaan dunia dan akhirat pada guru-guru kami ya Rob, pada Bunda Guril, pada Pak Rehan, pada Pak Juli Remayanto, dan Bunda Inggris ya Rob. Ya Allah, jayakan perusahaan ini ya Rob. Jaga perusahaan ini ya Rob, sehingga perusahaan ini semakin besar, semakin berkembang, semakin banyak membantu banyak orang ya Rob, untuk mewujudkan impian-impian mulianya ya Rob. Ya Allah, jadikan melalui wasilah bisnis ini kami makin dekat kepadamu ya Rob. Kami makin semangat ya Rob, semangat menuntut ilmu-Mu ya Rob. Kami semakin menjadi orang-orang yang bertakwa ya Rob. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, dan kumpulkan kami di surga-Mu bersama dengan keluarga tercinta kami, bersama orang-orang tercinta kami, dan bersama dengan orang-orang pilihan-Mu ya Rob. Ya Rob, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Bu Novi Mariulfa atas kesempatannya. Semoga apa yang disampaikannya diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi berlipat-lipat ya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi amal ibadah buat kita semua ya, Bapak Ibu. Luar biasa, tidak terasa sudah 1 jam lebih kita bersama. Ilmu yang bermanfaat sudah kita sama-sama terima, insya Allah bisa menjadi penambah kita dalam melakukan produktivitas sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, dari awal sampai akhir saya mohon maaf atas kurang lebihnya. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di hari Jumat. Ya, karena hari Jumat nanti kita mulainya sekitar jam 9 ya. Jadi jam 9 kita mulai jadi lebih awal gitu, supaya tidak motong waktu sholat Jumat bagi yang mau melaksanakan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, atas pertanyaannya, atas kebersamaannya yang luar biasa.
Ya, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Baik, dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arimin Adeli. Thank you.